Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD Islam Al-Junar yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat terus belajarnya walaupun di rumah. Insya Allah di hari pertama ini, hari Senin tanggal 11 Januari 2021, kita mulai pelajaran di semester 2 ini. Semoga kalian makin semangat belajar di semester 2 ini walaupun belajarnya masih di rumah ya. Hari ini Bapak akan mengajar seperti biasa Al-Quran dan Hadis kelas 1 dan kelas 2. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita mulai. Kalian bisa membuka LKS halaman 3. Jika kalian sudah punya LKS atau sudah ngambil LKS, kalian bisa buka. Kalau yang belum, kalian bisa lihat videonya ya. Hari ini kita akan belajar surat Al-Qari'ah di bab 1. Tentunya kita sudah tahu surat Al-Qari'ah itu. Apalagi yang kelas 2 sudah menghafal surat Al-Qari'ah jauh-jauh hari waktu masih di kelas 1 ya. Nah, Bapak sekarang akan mengulang sedikit dan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Qari'ah tersebut. Kalian simak baik-baik. Di sini ada video anak yang sedang membacakan surat Al-Qari'ah dan di pinggirnya ada artinya. Kalian bisa baca sambil mendengarkan surat Al-Qari'ah. Bapak akan putarkan dulu surat Al-Qari'ahnya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Nah, itu adalah pembacaan surah Al-Qari'ah. Bagaimana kalian sudah ingat surah Al-Qari'ah tersebut? Nah, kalau ada yang udah ingat, kalian bisa menghafalnya kembali biar enggak lupa. Dan kalau yang belum hafal surat Al-Qari'ah, kalian bisa belajar kembali, menghafalkan kembali. Tentunya bisa dibantu dengan orang tua ya atau orang-orang yang ada di rumah. Nah, surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Bisa dilihat di sini ada bacaan Quran. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalian juga bisa lihat di Al-Quran di surah ke-101.
surat Al-Qari'ah. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang kandungan surat Al-Qari'ah ini ya, yang sudah Bapak rangkum dari LKS. Surah Al-Qari'ah ini adalah artinya hari kiamat. Adapun kandungan atau isinya menjelaskan tentang suasana alam atau gambaran tentang terjadinya kiamat tersebut dan juga bagaimana kondisi manusia setelah hari kiamat tersebut nih. Kita ulas sedikit, kita jelaskan sedikit tentang surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, artinya hari kiamat dari ayat ke-1 ya. Kemudian ayat keduanya, apakah hari kiamat itu? Dan ayat yang ketiga, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tuh, jadi di ayat 1 sampai 3 merupakan pertanyaan tentang apakah hari kiamat tersebut. Kemudian di ayat 4-nya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini berarti gambaran tentang hari kiamat tersebut. Betapa sangat dahsyatnya hari kiamat. Manusia juga seperti laron yang berterbangan atau ya bulu-bulu kayak gitu. Laron itu sejenis binatang yang terbang kecil-kecil kalau nggak salah ya. Kemudian ayat kelimanya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan atau seperti kapas yang berterbangan gitu. Betapa dahsyatnya ya, bisa dibayangin gitu bahwa kiamat tersebut memang sangat dahsyat dan tidak bisa dipungkiri kedatangannya nanti. Kita sebagai umat Islam harus percaya kepada hari akhir dan kepada hari kiamat tersebut. Kemudian di ayat ke-6-nya, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, berarti orang-orang di sini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Nah, ketika ditimbang orang-orang yang baik itu, timbangannya berat kepada timbangan kebaikan. Dan insya Allah orang-orang tersebut akan masuk surga. Kemudian di ayat ke-8, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat timbangan keburukannya. Berarti semasa di dunia itu melakukan kejahatan, tidak baik, segala keburukan dilakukan, dan juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, di ayat 10-nya dijelasin apa tuh neraka hawiyah itu, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas, narun hamiyah. Nah, seperti itu kurang lebih kandungan surat Al-Qari'ah yang menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat yang harus kita imani sebagai umat muslim, dan juga bagaimana kondisi setelah itu, setelah hari kiamat terjadi. Tentunya kita menjadi renungan di sini bahwasanya sebelum hari kiamat itu terjadi, atau bahkan gak perlu nunggu hari kiamat, kita harus nantiasa berperilaku baik, melakukan segala sesuatu yang baik, dan juga menjauhi segala larangannya agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Amin ya robbal alamin. Jadi itu tentang kandungan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sekali lagi hari kiamat terdiri dari 11 ayat, surat ke 101, dan juga isinya
menjelaskan tentang suasana alam ketika kiamat dan kondisi manusia setelah hari kiamat tersebut. Nah, ini adalah gambaran kecil tentang kiamat kecil. Ini masih kiamat kecil nih, tuh. Kita lihat di sana ada gempa ya, wilayah yang terkena gempa, kemudian gunung meletus, kemudian tsunami. Ini semua merupakan gambaran kecil dari kiamat kecil, bukan kiamat besar. Kiamat kecil aja kayak gini gitu. Gunung meletus, tsunami, banjir, gempa bumi, apalagi nanti kalau kiamat besar. Nah, untuk mengantisipasi atau mempersiapkan hal itu, kita harus beribadah dan juga berusaha dan meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Termasuk orang yang meninggal, musibah-musibah itu masuknya ke dalam kiamat kecil. Kalau kiamat besar nanti ketika akhir zaman ditiupkan sangkakala, seperti itu. Nah, Al-Qari'ah juga merupakan golongan surat Makkiyah. Seperti yang kita tahu, surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di wilayah Mekah dan sekitarnya, atau surat yang diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Itu disebut surah Al-Qari'ah. Itu mungkin pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini. Nah, untuk tugas, kalian bisa hafalkan kembali surat Al-Qari'ah di rumah. Minggu depan dikumpulkan itu kalian bisa videokan ke Bapak atau berupa voice note juga tidak apa-apa, dikirimkan ke nomor Bapak. Dan pokoknya ini seminggu, tidak perlu merasa terburu-buru. Setiap tugas yang Bapak berikan dari hari diberikan tugasnya, batas waktunya seminggu, seperti itu. Nah, semangat terus belajarnya kalian. Semoga kalian senantiasa diberikan keberkahan dan juga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Demikian pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.